Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua kelas A. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Mas. Iya, saya izin pakai dua device ya karena ada kendala kalau pakai laptop aja kurang jelas gitu ya. Jadi saya pakai dua device. Eh, Jadi saya join yang satunya juga. Untuk yang untuk minta tolong open cam dulu. Saya mau absen untuk kelas A. Oke. Akan direcord ya, tolong direcord aja jangan lupa. Udah di record kok, Mas. Aman. Udah, oke. Kurnia Sari, Hadir. oke. Ivana Sofia, Hadir, Mas. oke. Najla Sanadia Ramadhani, Hadir, Mas. hadir. Lux Colin, Hadir, Mas. hadir. Nurul Ayu, Srikanti, Hadir, Mas. Kiraina, Hadir, Mas. mana on cam-nya Kirana, namanya diganti dulu itu Muhammad Alfarobi. Ya, oke. Dev Reinhardt, Hadir, Mas. oke. Arfan Ruby Salam, Arfan, tidak hadir ya. Darel, Hadir, Mas. oke. Muhammad Faris, Hadir, Mas. mana on cam-nya Hadir, Muhammad Mas. Faris? Belum kelihatan. Masih Darel. Hadir, Mas. Faris. Oke. Dina Elvina. Hadir, Mas. Oke. Rajwa Rianda. Hadir, Mas. Oke. Renaldi Valian. Hadir, Mas. Oke. Rama Aulia. Hadir, Mas. Imade Arya Wira Utama. Hadir, Mas. Nabila Aprilia. Nabila. Ada. Davina Aulia. Davina. Hadir, Mas. Hadir, Mas. Hah? Gak ada suaranya. Davina Aulia. Hadir, Mas. Benar. Kameranya mana on cam? Hadir, Mas. Hadir, Oke. Mas. Iya ya. Muhammad Rifi Atollah. Hadir, Mas. Muhammad Rifi. Kameranya mana Muhammad Rifi? Hadir, Mas. Ahmad Rifki. Ini. Ahmad Farhan. Hadir, Mas. Oke. Rian Wahyu Setiawan. Hadir, Mas. Aloysius Farel. Hadir, Mas. Alexis Hadir, Raja. Mas.
Hadir, Mas. Ismalia, oke, Alexis. Ismalia, mana? Ismalia mana? Prania, nggak, belum hadir ya. Prania Audrey, Hadir, Mas. Meli Putri, Hadir, Mas. Ihsan Abdurrahman, Hadir, Mas. kameranya mah Ihsan. Hadir, Mas. Oke, Ihsan Abdurrahman. Itu di parkiran visip ya. Setiawati, Hafiz Devan, Setiawati belum hadir. Hafiz Devan ada. Saya ada, Mas. Oke. Tazkia Putri Hadir, Mas. hadir. Kaila Anindya, Hadir, Mas. Ahmad Farhan Rafsanjani, Hadir, Mas. Ade Raihan, Hadir, Mas. Satria Muhammad, Hadir, Mas. Halisa Gunawan, Hadir, Mas. Nadira Audrey, Hadir, Mas. Ina Aminah, Hadir, Mas. Salsabila Nur Sadrina, Hadir, Mas. Muhammad Harmain Pasha, Hadir, Mas. Rahmat Hafiz, Hadir, Mas. Airani Azhara, Hadir, Mas. Ariana Setianingrum, Hadir, Mas. Dira Fazrian, Hadir, Mas. Putu Dina, Hadir, Mas. Feren Gracia, Feren mana? Belum hadir ya. Jennifer Loisa, Hadir, Mas. oke. Aditya Rizky, Hadir, Mas. hadir. Ya, Rizky lagi magang kayaknya. Ahmadania Mumtaz, Hadir, Mas. mana on cam-nya? Hadir, Mas. Aurelia Graciela, Hadir, Mas. Aurel mana? Oh. Hadir, Mas. Sherin Olivia, Hadir, Mas. Sherin. Oke. Aska Sakif, Hadir, Mas. Timothy Adrian, Mas. Timothy mana Timothy? Hadir, Oke. Mas. Valeri Vega, Hadir, Mas. Salsabila Mutiara, Hadir, Mas. hadir. Oke. Yang belum hadir nih, Arfan Ruby Salam, Nabila Aprilia, Ismalia, Setiawati, Mas, maaf Nabila ada di Zoom, cuma mic-nya error. siapa? Nabila. Nabila Aprilia, Mas. Arfan Ruby Salam ada nggak? Ismalia, Setiawati, ada. Oke, tiga yang belum hadir ya. Kita kasih tahu aja. Oke, terima kasih teman-teman. Kita eh, mulai kuliahnya hari ini berdasarkan SAP. Silakan di on cam-nya dimatikan nggak apa-apa. Yang mau on cam juga boleh. Jadi berdasarkan SAP kita ada beberapa materi ya untuk pertemuan siang ini. Pertama, Advanced Pricing Agreement. Yang kedua, Mutual Agreement Procedure. Dan Safe Harbor ya. Safe Harbor dalam transfer pricing. Cuma untuk Safe Harbor ini saya mungkin nanti cerita aja ya terkait Safe Harbor dalam transfer pricing.
Terus untuk advance pricing agreement, teman-teman sudah ada yang ambil pajak 2 belum? Sudah, Mas. Sudah ya. Ya ini bahasanya sama kayak di pajak 2 ya. Cuma kalau di pajak 2 kan lebih banyak prakteknya ya, tapi kalau di sini sih ya pembahasannya kurang lebih sama karena bahannya juga saya ambil dari pajak 2 ya. Ada pertanyaan sebelum saya mulai? Ya nanti juga ada Mbak Sutia ya, nanti akan menjelaskan mengenai lanjutan kemarin yang terkait dengan eh, eh, putusan atau sengketa transfer pricing di pengadilan pajak. Oke, Mbak Sutia akan menjelaskan terkait itu sama ya oke deh. Atau terkait definisi APA, Rian barangkali ada ide definisi APA itu apa? Rian Setiawan. Halo Mas, suara saya kedengaran nggak ya? Ya, suaranya belum jelas ya. Halo, suaranya Iya, udah oke. Nah, kalau menurut saya sendiri definisi etik itu kan kepanjangan etik kan, uh, sorry lupa lagi Mas, Grid Procedure Agreement, iya. Advance, sorry, Advance, Advance ya advance. Procedure Agreement. Jadi setahu saya itu API itu bedanya sama MAP adalah API itu digunakan wajib pajak di awal ketika dia melakukan transaksi afiliasi ini. Jadi biasanya wajib pajak ini, Advance Pricing Agreement ini biasanya melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pajak atau otoritas pajak untuk men-setting bahwasanya berapa sih nilai harga yang wajar gitu. Nah, dari situ mungkin wajib pajak itu bisa mengaplikasikan berapa nilai wajar yang harus diimplementasikan di transaksi afiliasi tersebut. Nah, tapi dengan adanya API ini tidak serta-merta suatu transaksi afiliasi itu jadi bebas dari pungutan pajak. Di situ mungkin bedanya dengan transaksi adalah oke ini dilakukan wajib pajak di awal transaksi afiliasi ini dilakukan. Sementara kalau misalnya API, MIP ini muncul ketika adanya sengketa sengketa transfer pricing itu hadir gitu atas transaksi afiliasi itu. Nah, itu mungkin bedanya sih Mas. Jadi mungkin API-nya lebih bagaimana si wajib pajak ini men-setting harga wajar atas suatu transaksi afiliasi dengan otoritas pajak. Ya betul ya yang disampaikan oleh Rian. Jadi APA itu di awal ya, intinya adalah timingnya. APA itu dilakukan di awal sebelum transaksi itu dilakukan ya. Maksudnya sebelum tahun pajak itu berjalan gitu. Transaksinya mungkin sudah dilakukan sebelumnya gitu, karena salah satu syarat APA kan transaksinya sudah terjadi ya 3 tahun sebelumnya. Tapi eh, nah, mungkin saya agak lompat-lompat ya. Syarat APA adalah telah menyampaikan SPT PPh Badan 3 tahun sebelumnya dan Ipidok ya telah menyusun LF dan master file untuk 3 tahun pajak sebelum permohonan PPA. Jadi betul ya, APA itu untuk mencegah atau mitigasi sengketa transfer pricing di masa yang akan datang. Itu. Jadi sebelum tahun pajaknya dimulai, kita sudah mengajukan advance pricing agreement atau penetapan harga transfer kalau di bahasa di undang-undangnya di PMK 172 tahun 2023. Itu. Nah, apa syarat wajib pajak menyampaikan atau mengusulkan atau
mengajukan permohonan APA, yang pertama telah menyampaikan SPT tahunan PPh Badan 3 tahun, kemudian telah menyusun LF dan MF sebelum 3 tahun pajak sebelum permohonan, kemudian tidak sedang dilakukan tindak pidana atau menjalani tindak pidana perpajakan. Yang keempat, transaksi dan pihak afiliasi yang dicakup dalam permohonan APA telah dilaporkan di SPT PPh Badan. Dan yang kelima, ini mungkin syarat yang cukup berat ya, karena syarat yang kelima adalah usulan penentuan harga transfer dalam APA dibuat berdasarkan PKKU dan tidak mengakibatkan laba operasi WP lebih kecil. Ya. Jadi kalau misalnya ketika APA disubmit di dalam formulirnya, di dalam formnya itu harganya jadi atau laba operasinya jadi lebih kecil setelah ada transaksi afiliasi tertentu, kalau laba operasinya tambah turun gitu ya. Misalnya ketika sebelum APA, misalnya kita mengajukan APA 2027 sampai 2031, 5 tahun ya. Nah, di proyeksi laporan keuangan di 2025 10%, 2026 10%, 2027 sampai 2031 turun dari 8%, kemudian 7%, 6%, 5%, 4%. Nah, itu syarat ini tidak terpenuhi. Syarat yang poin 5 ini tidak terpenuhi. Sehingga kemungkinan besar APA yang diajukan ditolak secara formal ya. Jadi belum nyampe perundingan, baru menyampaikan form sudah ditolak karena tidak memenuhi ketentuan syarat wajib pajak mengajukan APA. Oke. Nah, ini pertama syarat WP-nya ya, kondisi WP-nya. Yang kedua syarat permohonannya, formnya apa aja gitu ya. Formnya pertama disampaikan kepada DJP melalui KPP terdaftar. Ya, KPP terdaftar misalnya terdaftarnya PMA 1 ya ke PMA 1 gitu. Tapi nanti yang akan memproses biasanya adalah Direktorat Perpajakan Internasional ya. Sampai sekarang yang proses Direktorat Perpajakan Internasional. Harus mengisi form lampiran di dalam PMK 172 itu jelas ya. Kemudian tanda tangan pengurus ya, pengurus yang tercatat atau tercantum dalam akta ketika pengajuan formulir APA. Yang ketiga diajukan 12 bulan sampai dengan 6 bulan sebelum periode APA dimulai. Jadi kalau misalnya kita mengajukan 2027 APA-nya misalnya tahun bukunya Januari sampai Desember, itu kapan kita harus menyampaikan formulir pengajuannya? Ade Raihan Noval, kapan Ade? Suara saya terdengar jelas nggak, teman-teman? Jelas Pak Mas, aman Mas. Jelas. Ahmad Farhan, kalau kita mengajukan tahun bukunya Januari Desember 2027, kita mengajukan mulai tahun buku 2027, kapan kita harus menyampaikan permohonan APA-nya? Ahmad Farhan, Ya Mas, kapan tadi ngajuin formnya? kita mau menerapkannya ini ya Mas. Menerapkannya tahun buku 2027. Ya, Tahun bukunya dimulai Januari Desember. Januari Desember berarti dari tahun 2026 itu dari tahun 2026 Bulan minimal apa? bulan Juninya berarti Mas. Sudah melakukan Maksimal Juni. ya maksimal Juni. Minimalnya kapan? Paling cepat kapan? Paling cepat berarti Januari Mas. Ya, betul ya. Januari sampai Juni 2026. Kalau tahun bukunya kita memajukannya untuk awal tahun buku Januari 2027. Nah, kalau tahun bukunya April 2027, kapan kita harus mengajukan permohonan APA paling cepat dan paling lambatnya? Apa ya? Aurelia
Graciela. Kapan Aurelia? Ya Mas, Kak, syarat pengajuan APA ya? Iya, yang ini nih. 2 bulan. Jadi dia dilakukan sebelum periode APA Mas. 12 bulan sampai dengan 6 bulan. Iya, kalau tahun bukunya dia mengajukan April 2027. Kapan? Paling cepat dan paling lama. Berarti paling cepat April, Dia tahun bukunya November April Maret. 2000. April 2026 sampai November 2026 Kak Mas. November udah terlambat dong. Sampai kapan? April sampai kapan? Oh, sorry Mas, salah ngitung Oktober Mas. April, Mei, Juni, Juli. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sampai kapan? Oktober Mas. 26, Oktober. 2026. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September harusnya. Kayak. Kan tadi Juni. Sebelum ya. Bulan sebelum. Sorry Mas, tadi Iya. saya kira April soalnya. April sampai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sampai September ya. April 2026 sampai September 2026. Iya. Oke Mas, makasih Mas. Oke, karena dia submit SPT-nya kalau untuk bukunya Maret kapan? Juni ya. Mei, Juni, Juli. Jadi 6 bulan setelahnya September. Kemudian DJP setelah menerima permohonan APA, menerbitkan bukti penerimaan atas penyampaian permohonan APA. Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan merupakan tanggal penerimaan permohonan APA. Jadi itu nanti akan terkait sama timeline APA. Ini timeline APA. Oke, berarti itu ya, ini timeline APA tadi 12 sampai 6 bulan sebelum periode APA. Form permohonan APA dilengkapi, kemudian pernyataan bersedia melengkapi dokumen. Jadi ini juga harus ditandatangani ya. Terus pernyataan bersedia melaksanakan APA gitu. Jadi melaksanakan kesepakatan APA itu juga harus ditandatangani oleh direktur. Kemudian dalam APA ini bisa rollback. Apa itu rollback? Bonita, ada Bonita nggak? Rollback dalam APA itu apa? Bonita hadir? Mana Bonita? Dira Fazrian ada Dira Fazrian? Ya, Mas. Iya, gimana Dira? Rollback itu apa? Rollback dalam APA itu Izin apa? jawab lewat chat ya Mas, soalnya lagi kelas. Oh, kelas yang lain. Oke. Chatnya mana nih? Lux Colin lagi kelas juga nggak? Enggak, Mas. Ya, apa itu rollback dalam APA? Ya, rollback ini maksudnya kayak kita bisa mengajukan EPH terhadap tahun pajak sebelumnya, Mas. Jadi kayak misalnya tahun pajak, sekarang kan tahun pajak 2025, kita maksimal bisa mengajukan tahun pajak di 2020 atau 2021, Mas. Kalau misalnya tadi kita mengajukannya April katakanlah ya, April 2026 untuk pemberlakuan ke depan 2027 sampai 2031.
Rollback-nya kapan biasanya? Dux Colin. Rollback-nya tahun berapa aja? Berarti sampai dengan 2000, tadi 2026 ya, Mas? 2027 ngajuan EPA-nya 27 sampai 31. 7, 27, 28, 29, 30, 31. Rollback-nya kapan? Berarti maksimal mungkin 2022, Mas, karena 5 tahun. 22, 23, 24, 25, 26. Ya, betul ya, Dux Colin ya. Iya, Mas. 2022 sampai 2026. Tapi perlu dicatat bahwa untuk rollback ini ada syarat-syarat tertentu. Tidak semua rollback itu bisa di cover dalam EPA, dicantumkan dalam permohonan EPA. Syaratnya apa? Syaratnya pertama, transaksi afiliasi tidak berbeda secara material. Kemudian belum daluarsa penetapan, ya. Tadi makanya 5 tahun ya. Belum diterbitkan SKP, tidak disidik atau menjalani pidana perpajakan. Ini syarat-syaratnya ini dipenuhi. Belum terbitkan SKP artinya belum diperiksa gitu. Kalau udah deket-deket pemeriksaan, takutnya SKP-nya udah keluar sebelum perundingan EPA-nya mencapai kesepakatan gitu ya. Kemudian setelah menyampaikan EPA dalam jangka waktu 1 bulan, itu kantor pajak, Direktorat Perpajakan Internasional dalam hal ini yang menangani secara teknis analisis dan perundingan EPA, itu melakukan analisis atau penelitian formal gitu. Dan hasilnya dalam jangka waktu 1 bulan disampaikan kepada WP dan atau mitra P3B kalau EPA-nya secara bilateral ya dengan negara lain, dengan treaty partner, itu dalam waktu 1 bulan harus menyampaikan ke WP yang mengajukan apakah EPA ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu. Kenapa tidak bisa dilanjutkan? Tadi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, misalnya tanda tangan bukan direkturnya, terus yang ternyata transaksinya belum eksis selama 3 tahun terakhir gitu ya. Kemudian transaksinya berbeda dengan transaksi yang itu untuk rollback ya. Kemudian transaksinya belum eksis selama 3 tahun terakhir, jadi transaksinya betul-betul baru gitu ya. Nah, kalau sudah penelitian formal sudah terpenuhi, maka DJP menyampaikan surat ya untuk kepada WP, kepada yang memohon EPA untuk melengkapi dokumen. Salah satunya adalah laporan keuangan, salah tiganya adalah laporan keuangan 3 tahun terakhir, biasanya yang audited, CPDOC 3 tahun terakhir, penjelasan rinci penerapan PKKU yang diusulkan. Ini ada dalam lampiran N ya. Lampiran N itu terkait asumsi kritis ya, asumsi kritis pengajuan, asumsi kritis transaksi yang diajukan EPA. Dalam itu kita mengisi formulir N ya. Dalam jangka waktu 2 bulan, wajib pajak misalnya yang mengajukan adalah wajib pajak dalam negeri di Indonesia, dia harus melengkapi dokumen-dokumen yang diminta. Nah, step berikutnya adalah pembahasan atau pengujian material dalam waktu 6 bulan ya. Jadi setelah dokumennya disubmit, kantor pajak akan menguji secara material kira-kira posisi dari kantor pajak itu seperti apa sih nantinya gitu. Dia akan menguji ini transaksinya eksis enggak, tahapan pendahuluannya mana gitu. Atas royalti tahapan pendahuluannya seperti apa, atas bunga misalnya yang diajukan EPA yang ini ya, passive income misalnya, interest sama royalti misalnya. Terus diuji ya. Setelah itu 12 bulan berikutnya, 6 bulan terawat, 12 bulan berikutnya adalah perundingan. Nah, perundingan ini adalah dilakukan di kantor pajak atau di kantor pajak treaty partner ya, biasanya seperti itu di kantor pajak, atau bisa juga via daring ya, online ya. Misalnya EPA-nya bilateral Indonesia sama Jepang, itu kantor pajak Jepang dan kantor pajak Indonesia itu mengadakan pertemuan online meeting untuk perundingan EPA itu. Dimulai paling lambat 6 bulan setelah dokumen lengkap ya. Perundingan EPA bilateral sesuai ketentuan tax treaty atau P3B ya.
jangka waktunya. Hasil perundingan dapat berupa kesepakatan atau ketidaksepakatan. Jadi tidak mesti kita mengajukan APA terus harus sepakat di akhir. Kita juga bisa tidak sepakat. Dituangkan dalam naskah APA dalam hal kesepakatan unilateral APA ya, naskah APA atau persetujuan bersama kalau bentuknya bilateral APA. Terus keputusan broken APA terbitkan 1 bulan setelah perundingan terakhir itu disepakati ya, setelah ada kesepakatan dalam perundingan terakhir. Kurang lebih itu untuk APA. Kemudian untuk MAP, siapa yang bisa menyampaikan apa sih itu MAP, Mutual Agreement Procedure? Hafiz Devan? MAP Hafiz Devan. Ya ini ya, MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan pajak berganda. MAP tidak mesti masalah transfer pricing, tapi juga bisa masalah lain, misalnya dual residence atau withholding tax yang tidak tepat diterapkan, itu bisa jadi diselesaikan lewat MAP. Gitu. Ya, misalnya tindakan yang tidak sesuai dengan double tax agreement atau interpretasi pasal dalam P3B. Permohonan MAP dapat diajukan oleh wajib pajak dalam negeri, warga negara Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak atau kompeten authority mitra P3B. Gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya objek MAP ya. Koreksi TP, koreksi terkait BUT, koreksi objek penghasilan lainnya, withholding tax yang tidak sesuai P3B, penentuan status objek pajak, apakah dia tax resident Indonesia atau tax resident Singapura misalnya. Diskriminasi perlakuan perpajakan atau penafsiran ketentuan P3B. Ya, diskriminasi contohnya pengenaan tarif yang lebih tinggi, pengenaan syarat perpajakan yang lebih berat, perlakuan diskriminatif lainnya. Atau bisa juga MAP merupakan tindak lanjut dari permohonan bilateral APA dan rollback ya. Udah sepakat nih di bilateral APA, ada yang dikoreksi ya, sudah terbit SKP, yang itu bisa juga ditindaklanjuti kesepakatan APA bilateral itu dengan MAP gitu ya. Kemudian ini saya sampai yang penting-penting aja ya. Interaksi MAP dan mekanisme penyelesaian sengketa domestik. Jadi MAP itu bisa disampaikan ketika sudah terbit surat keputusan pemeriksaan ya. Sebagai contoh misalnya surat SKPKB ya, SKPKB terbit gitu ya. Nah, setelah SKPKB terbit, wajib pajak di Indonesia dapat mengajukan 2 hal nih. Yang pertama, mengajukan penyelesaian sengketa secara domestik. Yang kedua, dapat mengajukan MAP ya, Mutual Agreement Procedure. Seperti apa interaksinya? Interaksinya itu misalnya kalau WP tidak keberatan, berarti dia memilih satu jalur ya, jalur MAP saja. Dan sudah ada setelah proses MAP ada SK ya, keputusan terkait dengan hasil MAP. Ya, SK MAP menghitung kembali pajak terutang di SKP ya. Jadi nanti SKP-nya seperti dikoreksi ya, direvisi berdasarkan hasil putusan surat kesepakatan MAP. Kemudian kalau WP-nya keberatan ya, tapi belum ada keputusan keberatan, maka SK MAP menghitung kembali pajak terutang di SKP dan disampaikan ke peneliti keberatan untuk nanti keputusan keberatannya akan mengikuti hasil MAP. Kalau misalnya ada keputusan keberatan yang lain, maka ya ditetapkan sendiri oleh penyelesaian sengketa domestik. Tapi kalau misalnya
putusan keberatannya itu terkait hanya satu sengketa terkait MAP, maka SK-MAP-nya itu yang akan mengikat wajib pajak. Gitu. Bagaimana kalau keputusan keberatan sudah terbit dan WP tidak mengajukan banding? Ya. Maka SK-MAP menghitung kembali pajak terutang di keputusan keberatan. Ya, keputusan keberatannya seperti direvisi ya, dikoreksi oleh SK-MAP. Nah, kalau misalnya SK-MAP terbit ketika wajib pajak sudah menyampaikan banding, itu seperti apa? Ya. Maka ada dua pilihan yang sebelah kanan ya, paling kanan. SK-MAP diterbitkan, tapi WP harus mencabut bandingnya, gitu ya, supaya tidak terjadi dua keputusan atas satu permohonan yang sama. Gitu. Jadi harus dicabut putusan bandingnya. Jadi yang inkrah adalah keputusan SK-MAP aja gitu ya. Nah, kalau banding tidak dicabut, maka SK-MAP tidak bisa diterbitkan karena nanti ada dua putusan yang saling mengikat. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya MAP itu SK-MAP atau keputusan MAP, kesepakatan MAP belum terbit sampai dengan putusan banding keluar ya, diputuskan. Sudah pembacaan putusan ya. Maka putusan pengadilan pajak menjadi posisi perundingan bagi kantor pajak Indonesia. Ya. Udah jelas bahwa ya udah posisi kantor pajak Indonesia sesuai dengan putusan banding gitu. Kalau sengketa berbeda, ya SK-MAP menghitung kembali pajak terutang. Ya, kurang lebih seperti itu interaksi MAP dan mekanisme penyelesaian sengketa domestik. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Sampai titik ini APA, MAP, tadi APA bisa dilakukan unilateral antara wajib pajak dengan kantor pajak di Indonesia saja atau bilateral, ya melibatkan satu treaty partner atau satu negara lain ya. Misalnya Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Jepang, yang paling banyak sih Indonesia sama Singapura ya. Kalau APA mungkin dengan Jepang ya. Kalau MAP banyak dengan Singapura. MAP kemudian MAP tadi sudah dibahas interaksinya dengan domestik. Yang terakhir itu statistik ya, statistik MAP dan APA. Ini statistiknya. Sejak sebelum tahun 2016 sampai kelihatannya ini sampai dengan 2022. Kalau yang terbaru mungkin teman-teman bisa baca di OECD ya, Indonesia. Jadi Indonesia ketika mengadopsi BEPS Action Plan 14 ini BEPS Action 14 ini harus melaporkan ke OECD ya, perkembangan atau update per tahunnya. Nah ini kalau yang di website pajak.go.id misalnya tahun 2022 nih ada 3 ya statistiknya MAP, UAPA itu unilateral APA sama B itu bilateral APA. Jadi tahun 2022 itu ada saldo nih, saldonya ada 44 untuk MAP dan ada aplikasi baru yang diterima selama tahun 2022 5. Kemudian application close itu maksudnya yang sudah bisa diselesaikan 5. Jadi ending balance-nya tetap sama 44. Kemudian unilateral APA saldonya 9, aplikasi yang diterima 6, yang close tidak ada ya di tahun tersebut, jadi nambah saldonya jadi 15. Bilateral APA ini saldonya banyak ya 36. Kemudian aplikasi baru yang diterima tahun 2022 itu 2 dan aplikasi yang diselesaikan 2. Jadi ada 36 saldonya sama gitu ya. Jadi aplikasi yang diterima sama dengan aplikasi yang diselesaikan ya atau yang diproses ya yang sudah sampai keputusan itu. Kurang lebih seperti itu untuk statistiknya. Nah ini kalau aturannya ya penyelesaian sengketa MAP itu ada di Per 48
tahun 2010, kemudian di PMK 172 2023. Ya, mitigasi sengketa APA itu ada di Per 69 ini 2010, typo. Kemudian PMK 22 2020 dan terakhir PMK 172 2023. Nah, ini ininya ya, dasarnya ya, ada di Perjanjian Internasional, Tax Treaty, Model Convention, artikel 25 P3B untuk MAP, dan ini penyelesaian sengketa domestik, dan ini prosedur administrasi ya, pembetulan, terus pengurangan, pembatalan, keputusan administrasi. Gitu. Nah, untuk yang detailnya mungkin ada di sini ya, di PHT. Ada di mana ya? Saya stop share dulu. Mungkin saya sampai setengah 12 saja ya, nanti dilanjutkan sama Mbak Setia terkait pertemuan yang kemarin yang belum selesai. Ada pertanyaan nggak teman-teman terkait APA dan MAP? Mas Saya Hanif mau nanya. Ya, Oke. Ya, aku dulu ya, Rian. boleh. Mas mau nanya tentang dua hal gitu ya, Mas. Yang iya, pertama kan tadi Mas mention ini, Mas, kalau kasus APA itu banyaknya ke Jepang, kalau MAP paling banyak sama Singapura. Mungkin mau minta tolong ini dijelasin gitu, Mas, kenapa kalau APA yang banyaknya sama Jepang, kalau MAP banyaknya sama Singapura gitu. Sama mungkin yang kedua mau nanya dalam praktiknya Mas menghadapi IPA dan MAP ini sebenarnya challenge-nya itu gimana sih Mas, sama strategi dalam IPA dan MAP ini gimana? Mungkin itu aja sih Mas. iya, oke. Pertanyaan yang bagus ya, saya coba share dulu untuk ininya yang pertanyaan nomor 2 ya. Nah, ini untuk MAP ya. Kelihatan ya. Jadi untuk MAP itu ada statistiknya, nanti teman-teman search sendiri ya. OECD MAP statistik Indonesia ya. Jadi MAP sendiri kan case-nya tidak hanya terkait transfer pricing ya, tapi juga hal-hal yang lain ya. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat bahwa kasus transfer pricing itu 42 ya inventorinya. Kemudian kelihatan kan ya? 42 inventorinya. Kemudian yang start di 2024 13, yang close 17. Berarti yang ending balance-nya 38. Nah, ternyata ada other case nih. Itu. Kenapa yang banyak Singapura ya ini kalau dari statistik nih. Yang banyak Singapura nih di 2024 ya, yang terakhir. Nomor 1 Singapura, nomor 2 Belanda, nomor 3 Korea, nomor 4 itu Switzerland,
yang 5 tuh Austria ya. Kenapa yang banyak Singapura? Itu kemungkinan karena banyak pembayaran withholding tax ya atau pembayaran lain yang melalui regional hub gitu ya. Jadi sebetulnya negara aslinya mungkin bukan Singapura ya yang headquarternya, HQ-nya, tapi rata-rata banyak perusahaan global, multinational entity, multinational enterprise, multinational company itu yang berinvestasi di Indonesia lewat Singapura. Jadi mendirikan regional hub di Singapura. Nanti Singapura, regional hub tersebut, regional subholding tersebut membawahi beberapa negara ya. Beberapa negara misalnya Indonesia, Malaysia, Filipina ya itu regional hubnya Singapura. Jadi banyak pembayaran yang lewat sana gitu ya. Jadi kemungkinan itu jadi sengketa. Misalnya pembayaran royalti, pembayaran interest, pembayaran yang lain ya, misalnya manajemen service gitu ya ke Singapura. Makanya Singapura jadi banyak gitu ya. Kemudian kenapa yang APA yang banyak ke Jepang gitu? Itu ini memang nggak ada statistiknya ya. Tapi statistik yang diterbitkan ya, tapi menurut informasi dari kantor pajak memang yang banyak sibuk tuh yang analis yang analisis kasus dengan Jepang gitu. Kenapa? Karena mungkin banyak perusahaan Jepang yang di Indonesia yang sudah cukup lama gitu ya. Dan mereka juga karena cukup lama mereka juga sudah tahu terkait dengan behavior ya dari kantor pajak di Indonesia. Banyak sengketa, misalnya ada koreksi royalti, tapi hasilnya tidak pasti ya. Tidak ada kepastian. Misalnya di tahun 2020 sudah sampai pengadilan menang, majelis hakimnya memenangkan wajib pajak gitu ya. Atau koreksinya tidak dapat dipertahankan. Tapi di 2021 dengan kasus yang relatif sama, itu hasilnya berbeda, wajib pajaknya kalah atau koreksinya dipertahankan. Itu jadi jalur untuk mitigasi sengketa transfer pricing lewat itu. Ya. Jadi karena banyak perusahaan Jepang yang udah lama, mungkin mereka juga banyak bayar royalti atau banyak bayar jasa tertentu yang sifatnya itu predictable ya atau berulang ya, sehingga mereka membutuhkan kepastian gitu ya. Kepastian dari SP2DK biar nggak ditanya-tanya lagi, kepastian dari pemeriksaan, dari keberatan sampai putusan pengadilan pajak yang hasilnya lebih pasti. Maka mereka lebih memilih jalur mitigasi sengketa lewat advance pricing agreement. Itu ya, Alex ya. Tadi yang caranya ya, cara-cara untuk memenangkan, ya ini nyambung ya. Ini ada outcomes-nya, TP case ya. Jadi dari sekian banyak MAP case, itu tidak semuanya TP case. Ya, ada other case. Nanti teman-teman bisa cari searching di internet sendiri, sama baca sendiri ya untuk yang MAP ini. Hasilnya seperti apa? Hasilnya 65% itu mengeliminasi double taxation ya. Ini yang paling gede nih. Agree. Fully eliminating double taxation. Gitu. Jadi ya misalnya nih royalti yang dibayar di sini 5%, maka diakui di negara treaty partner juga 5%. Penjualan misalnya diakui sini harganya 100 ya. Kemudian ada koleksi 120 misalnya, maka setelah APA misalnya kembalikan lagi jadi 100, diakui di negara treaty partner juga membelinya 100, jadi match gitu ya, eliminasi double taxation secara keseluruhan ya, full. Yang kedua yang lebih sedikit 17% itu agreement partially eliminating double taxation, jadi hanya sebagian. Nah itu misalnya tadi royaltinya ya Indonesia maunya akunya cuma 3%. Nah lawan transaksinya akunya tetap misalnya 5%. Jadi maka ketemu misalnya di titik tengah, oke Indonesia mau deh diangkat lagi 4%, tapi titik partnernya tetap 5%. Jadi masih ada double taxation setengahnya gitu dari yang diajukan MAP. Nah terus ada yang hijau nih, yang nomor 3 paling tinggi, resolve via domestic remedy, maksudnya lewat penyelesaian sengketa domestik, keberatan banding gitu. Jadi ternyata kasus yang
diajukan MAP tidak semuanya selesai dengan perundingan MAP, tapi ada yang mengajukan secara simultan ya, secara bersamaan ya, dengan penyelesaian sengketa domestik gitu. Jadi ternyata yang duluan adalah yang domestik gitu. Jadi seperti itu. Ternyata walaupun mengajukan MAP tapi diselesaikannya bukan lewat MAP tapi lewat keberatan atau banding, domestic remedy. Itu. Yang terakhir ini apa sih? No agreement ya, no agreement. Jadi MAP tidak semuanya berakhir kesepakatan ya. No agreement, tidak ada sepakatan, atau agreement to disagree, agree to disagree, sepakat untuk tidak sepakat, ya ada tanda tangan gitu, tapi kita nggak sepakat gitu. Kantor pajak sananya mintanya berapa, sininya berapa, nggak sepakat. Ya, itu hasil dari TP case ya, kasus-kasus transfer pricing yang dibawa ke MAP berdasarkan statistik yang dilaporkan Otoritas Pajak Indonesia ke OECD. Nah, kenapa harus melapor ya? Kenapa Indonesia harus melapor? Itu karena ada di dalam ini ya, BEPS standar minimum BEPS Action Plan BEPS Action 14, bukan plan lagi ya. BEPS Action Final Report 14. Ya, ini memastikan penerapan proses administrasi yang mendukung pencegahan, menerbitkan peraturan, kemudian mempublikasikan ya, publish profil MAP pada platform terbuka ya. Memastikan sumber daya sekarang udah sangat bagus lah sumber daya di DJP untuk menangani kasus MAP dan APA. Jadi ada tax analis ya, masih muda-muda, lulusan rata-rata international tax atau accounting dari luar negeri ya, mungkin beasiswa LPDP atau apa gitu ya, pulang dari universitas terbaik, pulang langsung masuk ke bagian APM AP analis. Jadi udah canggih lah DJP di Indonesia. Bagaimana untuk memenangkan case APM AP? Sebenarnya bukan menang sih, tapi win-win solusinya seperti apa gitu. Kalau APA dan APA baik unilateral maupun bilateral ya mungkin secara dokumen kita lengkap ya, itu pertama. Oke. Kemudian yang lain adalah ketika perundingan mungkin kita juga bisa menyampaikan isu bahwa ya kita di sini untuk menyelesaikan case double taxation ya gitu. Jadi sehingga tidak ada pajak berganda gitu. Commercial reason-nya harus kuat ya. Commercial reason kenapa kita membayar royalti, kenapa kita membayar bunga gitu, kenapa kita memerlukan pinjaman, kenapa kita harganya harus sekian gitu. Itu commercial reason-nya harus kuat. Sehingga otoritas pajak itu dengan fakta-fakta yang kita tunjukkan bisa sepakat gitu. Ya meskipun banyak yang berakhir dengan ketidaksepakatan ya, tapi ketika kita mempersiapkan data, dokumen, argumen pendukung dengan baik dan mempersiapkan posisi perundingan yang baik ya seharusnya bisa diselesaikan ya. Itu sih. Oke, mungkin dari saya cukup ya, ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya, Mas. Siapa nih? Pak Rian ya? Ya, oke Rian, silakan. Jadi tadi kan udah di penjelasan Mas Hanif kan kalau misal muncul MAP tapi udah ada keberatan itu keberatannya bisa direvisi ya Mas. Terus kalau misal ada banding, kalau misal mau ngeluarin MAP, bandingnya harus dicabut dulu. Kalaupun banding keluar, banding ini memperkuat si MAP. Nah, berarti apakah misal boleh dibilang ini MAP itu lebih tinggi ya Mas ketimbang banding atau keberatan itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan tadi kalau misalnya kita MAP pun at the end bisa aja keputusan itu agree to disagree, yang mungkin Iya. bisa aja tuh wajib pajaknya tuh rugi gitu karena ya memang kesepakatannya tuh nggak sepakat gitu. Dan apakah ketika kita udah milih MAP dan dia mungkin itu merugikan wajib pajak itu bisa di PK nggak sih Mas, lanjut ke PK gitu. Terus yang terakhir kan sebenarnya MAP ini tadi
datanya adalah banyak yang fully eliminating gitu. Sementara kalau misalnya kita lihat di Indonesia, masih banyak celah-celah yang memang belum di-apply nih dari transfer pricing. Kalau misalnya kita compare dengan Singapura ya. Nah, itu apakah misal di ketika perundingan MAP ini, at the end, Indonesia ini tunduk gitu, atau kita mengikuti regulasi yang udah diregulasikan di Singapura, atau bagaimana ya, Mas? Makasih. Oke, ya. Yang ketiga dulu ya. Ya MAP kan intinya kesepakatan ya, regulasi domestik pasti akan di apa ya akses hukum yang teks spesialis, derogat teks generalis ya, karena P3B ini sifatnya khusus ya, perundingannya kan misalnya bilateral ya antar dua negara, tax treaty sebagai aplikasi tax treaty, maka ya nanti ketentuannya akan mengikuti kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Jadi domestic regulation masing-masing itu harusnya bisa dikesampingkan gitu ya, karena posisinya lebih tinggi. Ini adalah kesepakatan antar dua belah negara, dan case by case kan, itu tidak mengikat untuk semua uh, tax resident di negara tersebut, tapi untuk case itu saja di tahun pajak itu saja gitu ya, di tahun pajak tertentu aja gitu. Kondisinya bisa berbeda di tahun-tahun pajak yang lain itu. Kemudian apakah posisi MAP itu lebih tinggi dari putusan pengadilan pajak ya? Seharusnya setara ya kalau untuk bagi wajib pajak di Indonesia gitu, karena putusan, makanya sebetulnya tidak boleh ada putusan yang sama atas kasus kasus putusan yang berbeda atas kasus yang sama gitu. Jadi misalnya tahun pajak 2009, 2021 misalnya lagi diajukan banding, lagi MAP juga, ya mana yang duluan itu yang akan jadi posisinya eh, kantor pajak di Indonesia gitu. Kalau duluan MAP ya MAP-nya yang harus dilaksanakan, putusan bandingnya artinya sebelum putusan banding. Nah, ketika putusan bandingnya sudah keluar, maka posisi DJP harus mengikuti posisi putusan banding. Kalau tidak bisa sepakati ya nanti agree to disagree kemungkinan besarnya itu. Jadi eh, seperti itu sih interaksinya dengan penyelesaian sengketa domestik. Tadi yang pertama apa? Ya. Yang ini sih Mas, jadi kan kalau misal WP itu milik MAP ya, kan berarti SK Barinya tuh nggak berlaku gitu ya Mas. Nah, misal MAP-nya pun ternyata merugikan si wajib pajak, itu bisa di Oh, bisa diajukan PK? Enggak, jawabannya tidak bisa. Tidak bisa diajukan PK kalau udah SKMAP, itu sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak karena perjanjiannya udah antara otoritas dua negara kan. Kalau MAP kan harus tidak bisa unilateral antara kantor pajak dan WP tersebut. Dia melibatkan treaty partner gitu. Kompeten authority dari treaty partner. Jadi nggak bisa kita mengajukan PK. Kecuali MAP-nya dicabut ya, MAP-nya tidak dilanjutkan atau ya ada kesepakatan tapi disagree ya, terus kemudian putusan banding keluar, ya putusan banding itu tidak menguntungkan misalnya bagi wajib pajak ya, wajib pajak bisa mengajukan PK gitu. Jadi jalur penyelesaian sengketa domestik. Tapi kalau udah putusan SKMAP ya, putusan bandingnya kalau udah keluar ya putusan banding, MAP itu harus hasil putusan pengadilan pajak harus menjadi posisi perundingan di JP. Kalau tidak mau ya agree to disagree gitu. Ya nanti bisa, habis itu bisa bisa PK kali. Tapi ya MAP-nya harus dihentikan dulu. Dihentikan maksudnya ya udah, misalnya kesepakatan tapi nggak ada, misalnya selesai tapi nggak ada kesepakatan ya, no agreement at all ya. Ya bisa aja gitu. Seperti itu ya kurang lebih. Nggak ada tanggapan Rian? Oke, udah paham Mas. Makasih Mas. Oke. Ya tadi yang belum absen siapa tadi yang terakhir di chat? Karen ya? Iya, Mas. Untuk absen saya belum join. Mas Hanif, maaf Mas, aku Iya. ada pertanyaan lagi sih Mas. Penasaran aja kalau yang APA yang unilateral, yang domestik itu kebanyakan case-case-nya yang kayak gimana ya Mas? Hmm. Maaf agak putus-putus. Sekarang Gimana udah, Alex? oke, kalau penasaran aja sih Mas, kalau buat APA yang unilateral itu case-case-nya yang seperti apa ya Mas?
Recording in progress. Gimana Alex? Tadi suaranya nggak kedengeran? Halo Mas, sekarang Ya, udah aman Mas. udah jelas nih. Oke. Oh, nanya singkat aja sih Mas, penasaran terkait Ya, APA yang unilateral itu kebanyakan case-case-nya yang seperti apa ya Mas? Makasih Mas. unilateral ya. Memang tidak ada info yang di-disclose sih. Cuma kemungkinan besar ya yang tadi yang transaksinya signifikan bagi wajib pajak ya. Sama yang kedua, transaksinya sudah terjadi di tahun-tahun pajak sebelumnya. Dan itu tidak ada konklusi ya, tidak ada konklusi terkait dengan hasilnya gitu ya. Itu misalnya kayak royalti di tahun pajak 2021 itu nilainya 100 miliar misalnya. Terus tambah gede nih omset perusahaan kan nilainya tambah besar, misalnya 5%. Eh awalnya 100 miliar, 5%-nya naik 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 jadi eh 150 dan seterusnya, sehingga dia udah mengajukan keberatan banding 2020 misalnya menang, 2021 kalah. Wah, ini nggak pasti nih. Terus muncul sepedul legal dan seterusnya. Akhirnya dia mengajukan APA. Kurang lebih seperti itu sih APA unilateral. Kemungkinan perusahaan memilih unilateral kenapa? Karena misalnya bagi kantor pajak, bagi headquarternya, bagi kantor pusat perusahaan tersebut, itu entitinya dianggap tidak signifikan ya, misalnya kekecilan lah gitu. Gitu. Itu bisa. Terus yang kedua, eh, exposure-nya terlalu besar kalau sama kantor pusat melibatkan treaty partner itu bisa juga gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih ininya, eh, penyebabnya atau kenapa perusahaan memilih APA secara unilateral dibanding secara bilateral itu ya. Kalau bilateral mungkin waktu perundingannya jadi lebih lama bisa juga kan gitu karena menyesuaikan dengan tax treaty gitu ya. Bisa jadi nggak 24 bulan karena di aturan domestik kan 24 bulan. Tapi kalau di eh, bilateral kan juga mengikuti ketentuan dari tax treaty-nya. Nah, itu yang agak sulit sih. Gitu. Terima kasih Mas. Ya, oke. Dari saya cukup ya. Nanti dari Mbak Sutia yang melanjutkan untuk eh, kuliah yang atau materi terkait dengan putusan pengadilan pajak. Jadi nanti soal dari saya akan saya submit ke Mbak Maria, ada 3 ya, yang primary atau secondary adjustment, corresponding adjustment, terus yang putusan atau sengketa TP sama yang ini APMAP. Oke, silakan dilanjutkan Mbak Sutia. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau selama kuliah ada yang kurang. Nanti saya share setelah atau nanti sore atau besok untuk materinya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi balik lagi ya, saya untuk memaparkan materi untuk melanjutkan materi terkait dengan sengketa TV yang sebelumnya memang terhenti ya, dan untuk pertemuan kali ini akan dilanjutkan. Oh, mohon izin kalau untuk kuliahnya ini sampai jam berapa ya? Sampai 12.55 Mbak. Oh, sampai 12.55. Oke. Saya izin share screen sama izin off screen ya, soalnya takutnya internetnya terganggu kalau misalkan saya on screen. Apakah sudah terlihat teman-teman untuk eh, slide-nya? Sudah Mbak, aman Mbak. Oh ya, oke teman-teman, di sini kita melanjutkan ya pembahasan terkait dengan sengketa TV. Semoga teman-teman masih konsentrasi ya, karena emang udah siang banget. Jadi eh, kita pelan-pelan aja di sini untuk pembahasannya, karena memang materinya itu sampai jam 12.55. Jadi di sini kita ada waktu sekitar 1 jam 15 menit, 1 jam 15 menit ya untuk materi perkuliahan terkait dengan sengketa transfer pricing. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan pada saat pemaparan langsung aja ya, nggak apa-apa sih. Nah, jadi
bisa diinterupsi di tengah pemaparan. Oke. Untuk materi kali ini sebenarnya saya mencoba ya melengkapi dari pemaparan di pertemuan selanjutnya. Mungkin di pertemuan sebelumnya itu saya pemaparannya itu agak loncat-loncat, nggak sistematis. Jadi untuk pertemuan kali ini saya coba pemaparannya itu lebih sistematis terkait dengan sengketa TIPI, terutama yang terjadi di Indonesia ya. Nah, terkait dengan sengketa TIPI ini sebenarnya awalannya itu memang adanya koreksi transfer pricing ya dari DJP. Karena memang di DJP-nya itu sendiri memang dia diberi semacam kewenangan ya untuk melakukan koreksi transfer pricing sebagaimana yang ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan ya di pasal 18 ayat 3. Jadi DJP itu dia itu berwenang nih untuk nentuin kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta utang atau modal untuk menghitung kembali besarnya PKP wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, untuk wewenang ini nanti dipertegas lagi ya sama di PMK 172 di pasal 36 sama di Per 32 pasal 20. Nah, bagaimana sih DJP itu melakukan koreksi TIPI? Karena sebenarnya DJP itu menguji ya kepatuhan terkait dengan analisa kewajaran transaksi yang telah dilakukan oleh wajib pajak melalui penyusunan transfer pricing documentation. Mungkin diingatkan kembali yang namanya dokumen TIPI itu kan merupakan sebagai bentuk self-assessment dari wajib pajak itu sendiri ya. Maka untuk menguji kepatuhannya pun memang DJP akan melihat terlebih dahulu nih bagaimana analisa yang dilakukan oleh WP untuk menguji kewajaran dari transaksi afiliasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, berdasarkan pasal 36 ayat 2, DJP itu akan melakukan pengujian kepatuhan itu ada dua ya. Yang pertama itu terkait dengan ketentuan penyelenggaraan dokumen TIPI. Berarti di sini DJP akan melihat atau mengecek terlebih dahulu apakah secara formalitas dokumen transfer pricing yang disusun oleh wajib pajak sudah memenuhi ketentuan formal yang ada di peraturan, terutama di PMK 172. Dan yang kedua, kalau misal memang penyelenggaraan dokumen TIPI-nya memang sudah sesuai, nanti akan dilakukan penerapan PKKU. Jadi penerapan PKKU atau kewajaran itu di dalam TIPI documentation yang sudah dilakukan, yang sudah disusun sama wajib pajak, nanti akan diteliti kembali oleh DJP apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan PMK 172 atau berdasarkan pedoman-pedoman internasional ya, misalkan kayak OECD TIPI Guideline atau UN TIPI Manual. Oke, lanjut. Nah, di sini biasanya isu-isu sengketa TIPI yang sering terjadi ya di Indonesia. Jadi, kalau misalkan dikelompokkan ya, ini saya kelompokkan sendiri. Jadi, nanti dilihat dulu nih di pengujian awal. Pengujian awal itu kan berarti terkait sama ketentuan penyelenggaraan dokumen TIPI ya, yang pertama ya. Jadi, akan dicek atau diteliti kembali nih terkait dengan formalitas dalam penyusunan dokumen TIPI yang sudah dilaksanakan sama WP. Terus terkait dengan sengketa yang melibatkan motif penghindaran pajak sama penentuan hubungan istimewa. Kemudian kalau misalkan dari pengujian awal misalkan tidak ada sengketa, misalkan bisa jadi nanti sengketanya terkait bagaimana melakukan analisis penerapan PKKU-nya gitu sendiri atau analisis kewajaran. Berarti nanti akan terkait dengan nilai transaksinya sama akan terkait dengan sengketa bagaimana tahapan pendahuluan terutama untuk transaksi-transaksi tertentu, misalkan seperti transaksi jasa Intagroup atau transaksi pemanfaatan IP atau biaya royalti, transaksi terkait dengan pembayaran bunga pinjaman, atau transaksi-transaksi lainnya ya, yang sebagaimana di PMK 172 itu diharuskan melakukan tahapan pendahuluan dalam analisis kewajaran atau analisis PKKU. Nah, terkait dengan nilai, nanti sengketanya akan terkait dengan isu-isu yang ada di slide ini ya. Jadi akan sengketa terkait dengan bagaimana penentuan analisis VAR-nya sama karakteristik usahanya, terus nanti bagaimana transaksi itu akan dilakukan, pengujian kewajarannya, apakah dilakukan secara agregasi atau gabungan atau company wide, atau dilakukan secara terpisah, berarti transaksi per transaksi. Nanti akan muncul isu sengketa juga terkait dengan bagaimana
untuk memilih pihak yang diuji atau tester partinya. Dan yang pembahasan sebelumnya, yang di pertemuan sebelumnya yang sudah dipaparkan, yaitu terkait dengan perbedaan metode TIPI-nya itu bagaimana, sama penerapan metode TIPI-nya. Nah, terkait dengan tahapan pendahuluan, berarti nanti akan lebih fokus bagaimana transaksi itu terbukti di eksistensi sama manfaat ekonomis. Terutama untuk yang pinjaman nanti akan dilihat juga terkait dengan substansi transaksi. Apakah pinjaman tersebut, apakah benar-benar pinjaman atau transaksi tersebut sebenarnya modal nih gitu. Karena memang ada perlakuan perpajakan yang berbeda kalau misalkan transaksinya itu pinjaman sama modal. DJP nggak mau kalau misalkan transaksinya sebenarnya adalah modal nih gitu. Tapi dibungkus dengan transaksi yang pinjaman, karena kalau untuk pembayaran biaya bunga pinjaman itu biasanya kan deductible expense di dalam SPT ya, dalam pelaporan, dalam perhitungan PKP. Sedangkan kalau modal remunerasinya itu kan dalam bentuk dividen ya, di mana dividen itu tidak bisa dibebankan gitu. Maka untuk memitigasi adanya biaya bunga yang terlalu berlebih sehingga bisa mengecilkan PKP dari wajib pajak, maka DJP perlu melihat apakah pinjaman tersebut karakteristiknya memang benar-benar pinjaman atau sebenarnya kalau misalkan dilihat secara substansi atau fakta itu sebenarnya adalah transaksi yang sifatnya modal. Oke, ini kita akan bahas satu-satu ya sengketa TIPI mulai dari pengujian awal sampai dengan tahapan pendahuluan. Untuk pertemuan kemarin, kalau nggak salah, yang udah pernah dibahas itu perbedaan metode TIPI sama perbedaan penerapan metode TIPI sama beberapa transaksi atau beberapa terkait dengan manfaat ekonomis untuk transaksi-transaksi tertentu yang membutuhkan adanya tahapan pendahuluan. Kayaknya yang eksistensi kemarin belum dibahas banget sih. Nanti mungkin kalau misalkan ada waktu terkait dengan eksistensi akan dibahas juga. Oke, mungkin kita lihat isu sengketa TIPI yang pertama ya. Biasanya di sini terkait dengan formalitas penyusunan transfer pricing documentation, apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan atau enggak nih, sesuai dengan PMK 172. Jadi pengujiannya itu apakah pemenuhan ketentuan penyelenggaraan dokumen penentuan harga transfer itu sudah sesuai dengan pasal 19. Jadi pasal 19 itu terkait dengan ikhtisar ya, ketersediaan dokumen TIPI berupa dokumen lokal atau dokumen induk sama notifikasi CBCR yang ada di lampiran SPT PPH Badan gitu. Nanti pemeriksa atau DJP akan ketika audit atau mungkin SP2DK ya akan ngecek kembali nih apakah memang dalam penyusunan dokumen TIPI ini sudah tersedia nih dalam jangka waktu 4 bulan setelah akhir tahun buku gitu. Biasanya DJP akan mengecek kalau misalkan dokumen TIPI itu disusun oleh pihak lain atau misalkan oleh konsultan gitu ya. Nanti DJP akan meminta kontrak antara konsultan sama WP-nya itu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan tanggal kontraknya melebihi 4 bulan setelah akhir tahun buku, biasanya nanti TIPI doc-nya walaupun memang sudah disusun sama wajib pajak gitu ya, itu kemungkinan besar tidak diterima nih sama DJP-nya gitu. Terus yang pasal 29 sama 30 itu ketentuan terkait dengan isi dari MF sama LF-nya itu sendiri. Sama yang terakhir itu adalah terkait dengan pasal 34 terkait dengan penyampaian dokumen TIPI sejak diminta ya. Jadi pada saat audit atau FP2DK biasanya DJP akan meminta tuh dokumen TIPI kalau misalkan diketahui bahwa memang terdapat transaksi afiliasi yang dilakukan oleh WP. Biasanya dikasih jangka waktu 1 bulan. Nah, kalau misalkan dalam jangka 1 bulan itu tidak serahkan TIPI doc-nya, biasanya TIPI doc yang telah disusun tadi tidak akan diterima nih sama DJP gitu. Nah, efeknya apa sih kalau misalkan formalitas penyusunan dokumen TIPI ini menjadi sengketa ya atau tidak diterima oleh DJP? Nah, biasanya efeknya kalau misalkan dokumen TIPI ia tadi tidak sesuai dengan ketentuan formal, maka DJP itu tidak akan menerima atau
tidak menganggap dokumen TV yang sudah disusun oleh wajib pajak, sehingga DJP itu nanti akan melakukan analisisnya sendiri, analisis PKKU-nya sendiri, sesuai dengan fakta dan kondisi yang terjadi di WP. Jadi kalau misalkan memang ini tidak ada sengketa, biasanya DJP akan ngelihat dulu nih dokumen TV yang akan disusun oleh WP. Tapi kalau misalkan memang ketentuan formalnya ini udah nggak masuk menurut DJP gitu, biasanya nanti DJP akan melakukan analisis PKKU-nya sendiri sih gitu. Tidak menggunakan dokumen TV yang sudah disusun sama WP. Oke, lanjut. Yang kedua adalah terkait dengan ini ya, motif penghindaran pajak dulu ya, sebelum kita bahas sengketa terkait dengan penentuan hubungan istimewa. Nah, berdasarkan Undang-Undang PPH tadi ya, pasal 18 ayat 3, sebenarnya memang DJP itu memang punya wewenang ya untuk melakukan koreksi transfer pricing kalau memang kondisinya ada transaksi afiliasi yang tidak wajar. Nah, cuman di sini berdasarkan penjelasan terkait dengan koreksi TV ini, memang ada semacam kayak batasan juga ya. Jadi ketika DJP melakukan koreksi TV, seharusnya memang DJP itu harus menjelaskan nih resiko penghindaran pajak karena koreksi transfer pricing itu seperti apa sih gitu. Nah, terutama kalau misalkan dia transaksinya cross border itu kan gampang ya dijelaskan terkait dengan resiko penghindaran pajaknya karena memang ada perbedaan tarif antara Indonesia dengan negara lain terkait dengan PPh badan. Tapi kalau misalkan dia transaksinya domestik, berarti kan sebenarnya resiko penghindaran pajaknya tuh sebenarnya bisa jadi nggak ada atau bisa jadi kecil gitu ya. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti itu, harusnya pemeriksa itu ketika melakukan koreksi TV, terutama untuk yang transaksi domestik, memang harus mengacu ke pasal-pasal atau di peraturan-peraturan di bawahnya ya, seperti di Per 32, Per 22, sama di SE, memang perlu adanya analisis resiko terkait dengan penghindaran pajak. Misalkan transaksinya antara WP final sama transaksinya mungkin dengan WP final. Nah, di situ kan memang ada analisis risiko penghindaran pajaknya ya. Nah, di situ mungkin sebelum adanya koreksi TV, ya mungkin bisa dijelaskan dulu nih oleh DJP risiko penghindaran pajaknya gitu. Nah, cuman memang pada prakteknya di lapangan ya, ketika DJP melakukan koreksi transfer pricing, terutama untuk yang transaksi domestik, seringkali memang tidak menjelaskan nih analisis resiko penghindaran pajak atas koreksi transfer pricing untuk transaksi domestik gitu. Nah, biasanya memang nanti akan sengketanya akan kalau misalkan di sidang atau di banding, itu memang di beberapa hakim itu di hakim itu memang beda-beda sih gitu pendekatannya. Jadi ada hakim yang mempertimbangkan analisis resiko penghindaran pajak, ada juga langsung aja gitu hakim itu tidak mempertimbangkan sehingga langsung aja ke analisis PKKU-nya gitu. Nah, tapi ini memang beda-beda sih. Tapi kalau misalkan memang ada wajib pajak gitu ya, dikoreksi transfer pricing-nya terutama untuk transaksi domestik, dan itu memang masuk ke ranah keberatan atau banding, ya mungkin bisa dimasukkan dimasukkan argumen bahwa DJP harus melakukan analisis risiko penghindaran pajak dulu nih gitu, terutama untuk yang transaksi domestik. Kalau misalkan memang tidak ada risiko penghindaran pajak, seharusnya koreksi TV tersebut, terutama untuk yang transaksi domestik, seharusnya tidak bisa dilakukan. Biasanya argumen-argumen yang dibangun oleh wajib pajak ketika dikoreksi gitu untuk transaksi domestiknya, biasanya seperti itu. Nah, pendapat hakim juga beda-beda. Biasanya ada yang mempertimbangkan, ada juga yang nggak mempertimbangkan. Bagi hakim yang tidak mempertimbangkan adanya risiko penghindaran pajak atau enggak, hakim berpendapat bahwa karena ini sifatnya tidak wajar, ya udah berarti kan memang wajar, memang ya seharusnya ada koreksi TV karena memang transaksinya itu tidak wajar dan ada profit shifting juga gitu ke perusahaan yang lain ya, walaupun memang kalau transaksi domestik itu sifatnya
keluar kantong kiri, masuk kantong kanan. Gitu. Oke, lanjut ke ini ya, ke sengketa terkait dengan hubungan istimewa. Nah, biasanya dalam prakteknya DJP, oh ya, kalau untuk penentuan hubungan istimewa itu kan biasanya kalau dari Undang-Undang PPH pasal 18 ayat 4 itu kan ada 3 ya. Ada kepemilikan, penguasaan, sama hubungan sedarah atau semenda. Nah, kalau berdasarkan PMK 172, ini diperluas lagi terkait dengan definisi hubungan istimewa yang utamanya di PPH pasal 18 ayat 4. Jadi, selama masih ada ketergantungan atau keterikatan antar dua pihak, itu masih dianggap sebagai hubungan istimewa, walaupun secara kepemilikan kurang dari 25%. Kemudian secara penguasaan juga lebih detail dijelaskan di PMK 172 ya. Karena kalau di Undang-Undang PPH pasal 18 ayat 3, kalau di penjelasan kan hanya penjelasan terkait dengan penguasaan melalui teknologi, melalui manajemen atau melalui penggunaan teknologi. Tapi kalau berdasarkan PMK 172 ini memang sudah diperluas lagi nih definisinya. Jadi kalau misalkan ada orang yang sama nih dalam susunan komisaris atau direksi sehingga di antara dua pihak itu bisa jadi pihak afiliasi walaupun memang tidak ada kepemilikan 25%. Terus kalau misalkan diketahui bahwa pihak perusahaan tersebut ngaku nih dia itu bagian dari grup usaha tertentu gitu. Terus atau memang ada voluntary atau sukarelawan ya dari perusahaan tersebut memang dia ada nih hubungan istimewa dengan pihak lain. Nah, bagaimana sih DJP mengetahui adanya hubungan istimewa yang secara penguasaan gitu ya, atau hubungan istimewa karena adanya ketergantungan sama keterikatan. Jadi DJP itu akan melihat terlebih dahulu ya, biasanya yang rentan adanya hubungan istimewa kalau misalkan memang ada transaksi yang cukup signifikan, misalkan kayak pembelian atau penjualan ke satu pihak, tapi satu pihak itu masih dianggap sebagai pihak independen gitu. Nah, biasanya DJP atau pemeriksa dia akan melihat nih kontrak perjanjian antara dengan pihak yang memiliki transaksi yang signifikan tersebut gitu ya. Jadi di dalam kontraknya nanti akan dilihat klausul-klausulnya apakah terdapat unsur-unsur ketergantungan atau keterikatan gitu. Misalkan pihak misalkan PTA gitu ya, dia punya transaksi penjualan dengan PTB misalkan. Nah, kontrak antara PTA sama PTB, misalkan PTB itu berhak untuk misalkan mengarahkan aktivitas-aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh PTA itu seperti apa gitu. Terus PTB itu bisa berhak untuk menentukan standar atau harga transaksi yang terjadi antara A dan B gitu. Nah, kalau misalkan memang ada unsur-unsur seperti itu, DJP akan menganggap si PTB tadi sebagai hubungan istimewa, walaupun memang PTA dan PTB itu tidak ada penyertaan modal ya sebanyak 25%. Terus yang kedua, biasanya DJP itu bisa nemu nih hubungan istimewa melalui exchange of information. Biasanya DJP akan ngelihat nih susunan komisaris dan direksi dari lawan transaksi yang dilakukan sama WP gitu. Kalau misalkan diketemukan adanya orang yang sama gitu atau pihak yang sama dalam manajerial gitu atau susunan komisaris atau direksi, biasanya pihak DJP tersebut akan langsung menganggap pihak tadi adalah sebagai hubungan istimewa. Efeknya apa sih? Efeknya adalah kalau misalkan si perusahaan tersebut tidak menyusun TP-Doc, berarti kan tidak ada analisis kewajaran transaksi ya, karena menganggap pihak yang bertransaksi itu tadinya independen. Nah, cuman kalau misalkan karena adanya anggapan dari DJP lawan transaksi itu ada yang hubungan istimewa, berarti analisis PKKU itu wajib dilakukan. Nanti analisis PKKU-nya akan dilakukan oleh DJP dan kemungkinan akan timbul tuh koreksi TP atau koreksi transfer pricing. Oleh karena itu,
untuk sengketa tadi diselesaikan dulu terkait dengan hubungan istimewanya gitu. Apakah memang terdapat hubungan istimewa atau enggak? Kalau misalkan terdapat hubungan istimewa, berarti nanti ada koreksi TV. Tapi kalau misalkan tidak ada hubungan istimewa, berarti koreksi TV-nya itu seharusnya nggak ada. Nah, memang ada case-case di mana itu DJP bisa nemu ya, ada orang yang sama dalam susunan direksi atau komisaris dari dua perusahaan yang berbeda. Nah, biasanya biasanya argumen-argumen yang dibangun sama wajib pajak ketika ada case seperti itu akan dilihat dulu nih keterlibatan dalam keputusan operasionalnya itu sampai sejauh mana sih gitu. Jangan-jangan orang yang sama tadi cuman hanya di atas kertas saja, dia memang terdapat di susunan komisaris sama direksinya. Tapi secara faktual mungkin dia nggak terlalu aktif dalam pengambilan keputusan atau dalam berpartisipasi nih dalam keputusan yang sifatnya manajerial, operasional, atau strategik, baik di perusahaan yang satu sama perusahaan yang lainnya. Ini udah, nah ini pengujian awalnya ya, yang menyebabkan adanya koreksi TV. Kalau misalkan pengujian awalnya ini memang misalkan memang nggak ada kalau misalkan formalitasnya sudah oke, biasanya nanti sengketanya akan ke sini nih, kewajaran nilai atau ke tahapan pendahuluannya. Nah, kalau misalkan tidak ada motif atau tidak ada hubungan istimewa, biasanya nanti isu sengketa yang ininya jadi nggak ada, karena kan koreksi TV-nya harusnya jadinya nggak ada ya, karena memang tidak ada motif sama tidak ada hubungan istimewa. Oke, kita lanjut ke sengketa selanjutnya terkait isu bagaimana menganalisis kewajaran nilai dari suatu transaksi afiliasi. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau melakukan analisis PKKU, itu kan ada satu step yang paling penting yang namanya analisis kesebandingan ya. Jadi di PMK 172 dijelasin tuh bagaimana menganalisis kewajaran suatu transaksi melalui analisis kesebandingan yang dilakukan gitu ya. Mulai dari paham dulu nih karakteristik transaksinya itu seperti apa, terus karakteristik usaha dari masing-masing pihak yang bertransaksi itu seperti apa, terus data pembanding yang akan digunakan atau data pembanding yang tersedia itu bagaimana. Terus habis itu nanti untuk data pembanding yang terpilih, indikator harganya atau PRI-nya ini pakai itu seperti apa kalau misalkan nanti metode yang digunakan adalah berbasis laba. Nah, terus identifikasi terkait dengan perbedaan kondisinya juga ya dari data pembanding yang tersedia dengan data dengan kondisi transaksi afiliasinya gitu. Terus kalau misalkan memang ada perbedaan kondisi, itu bagaimana nih untuk dilakukan penyesuaian ya? Apakah bisa nggak sih penyesuaian yang akurat akan dilakukan? Karena dari analisis kesebandingan ini sebenarnya akan menentukan nih metode transfer pricing yang akan dipilih itu seperti apa berdasarkan faktor-faktor kesebandingan yang 5 itu kan, dari kesebandingan produk, VAR, kontrak, strategi bisnis, sama kondisi ekonomi. Nah, biasanya penerapan bagaimana kalau sengketa yang terjadi di nilai kewajaran ini adalah perbedaan bagaimana WP melaksanakan analisis kesebandingan dan bagaimana DJP melaksanakan analisis kesebandingannya sendiri gitu. Jadi di WP mungkin melaksanakan analisis kesebandingannya yang dituangkan di dalam TP-Doc itu hasilnya memang udah wajar nih gitu. Tapi menurut DJP dengan analisis kesebandingannya dia sendiri, itu bisa jadi transaksi afiliasi yang diuji itu menjadi tidak wajar. Nah, disitulah timbul sengketa ya. Berarti sengketanya itu lebih banyak bagaimana isu-isu bagaimana menerapkan analisis kesebandingan antara WP sama DJP. Oke, nah, biasanya kalau untuk yang analisis sebelum melakukan analisis bandingan memang akan dicek dulu, akan diteliti dulu terkait dengan analisis VAR sama karakteristik usaha. Karena
kalau misalkan sengketanya udah terjadi di sini nih gitu. Nah, biasanya akan mempengaruhi di analisis PKKU yang lain gitu. Misalkan contoh di ada case misalkan untuk PTA ya. Menurut wajib pajak dia itu fully fledged nih gitu. Tapi menurut DJP perusahaan tersebut adalah kontrak manufacturing. Nah, berarti nanti akan mempengaruhi pengujian PKKU di biaya royalti gitu. Misalkan karena kontrak manufacturing biaya royalti seharusnya nggak bisa dibebankan nih menurut DJP akan seperti itu. Dan juga nggak hanya isunya ke situ juga ya, bisa jadi nanti kalau misalkan metodenya adalah TNMM nanti akan bisa beda juga nih di pemilihan perusahaan pembanding. Jadi kalau misalkan sengketanya memang udah di awal, misalkan kayak VAR atau karakteristik usaha, nanti akan mempengaruhi juga hasil dari isu-isu TV yang lain gitu. Jadi memang terkait dengan VAR analisis sama karakteristik usaha itu, kalau bisa di TV dokumen yang sudah disusun, terutama di local file, itu memang harus diperkuat ya, atau dijelaskan lebih detail untuk supaya analisis kita sesuai nih di selanjutnya, sehingga tidak menimbulkan semacam kayak sengketa juga di awal. Ataupun kalau misalkan timbul sengketa, analisis kita memang sudah tepat. Nah, nanti juga akan dipengaruhi juga terkait dengan ketersediaan dari data pembandingnya ya. Apakah data pembanding yang tersedia mana nih yang lebih tepat gitu? Apakah internal atau eksternal? Sesuai dengan level tadi ya, analisis kesebandingan. Jadi penerapan perbedaan bagaimana menerapkan PKKU-nya terkait dengan untuk menguji nilainya itu sudah wajar atau enggak, itu nanti hasilnya dipengaruhi dari tingkat kesebandingan mana nih yang lebih handal, tingkat kesebandingan mana yang lebih sesuai antara pendekatan WP sama DJP yang lebih handal untuk digunakan, sama data pembandingnya mana yang lebih akurat atau handal yang dipakai antara DJP sama WP. Nah, selain itu ada hal-hal yang lainnya ya yang mempengaruhi analisis kewajaran selanjutnya ya. Kayak misalkan transaksinya itu apakah mau dianalisis secara gabungan atau gegasi atau analisanya itu dilakukan secara transaksi per transaksi gitu ya. Nah, ini isu sengketa terkait bagaimana pendekatannya terkait dengan agregasi atau terpisah, itu juga akan menimbulkan isu sengketa tipe yang lain ya, selain isu terkait dengan VAR gitu. Karena bisa jadi bisa beda pendekatannya kalau misalkan pakai agregasi, bisa pula juga nanti beda juga pendekatannya kalau misalkan dilakukan transaksi per transaksi gitu. Contohnya misalkan di PTA gitu ya, dia ada transaksi afiliasi nih berupa pembelian, penjualan, intragroup service, sama royalti misalkan. Nah, itu analisanya apakah mau diuji satu-satu nih dari tiap transaksi. Misalkan untuk penjualan, misalkan pakai menggunakan metode cost plus gitu. Untuk pembelian menggunakan CUP atau CAP method. Nah, itu kan dari masing-masing metode nanti data pembandingnya juga akan beda-beda. Atau nanti pendekatannya udah aja langsung dijadiin jadi satu tuh melalui analisis TNMM. Nah, biasanya sengketanya akan terkait dengan ada sengketa TV lanjutannya. Kalau misalkan memang dari agregasi sama transaksi per transaksi ini memang sudah jadi sengketa ya di awal gitu. Misalkan contohnya untuk pengujian transaksi jasa manajemen gitu ya. Jadi PTA ini misalkan dia membayar biaya jasa manajemen kepada pihak afiliasinya. Nanti isunya kalau sengketanya, apakah transaksi ini akan diuji secara terpisah menggunakan cost plus margin dan dipindahin ya test partinya ke penyedia jasanya atau pemberi jasanya, atau sengketanya atau transaksi ini langsung aja digabung sama transaksi lainnya dan diuji menggunakan TNMM. Nah, biasanya jadinya gitu. Kalau misalkan di sini udah ada sengketa, biasanya di bawah-bawahnya ini sengketanya jadi makin lebar gitu. Jadi
kalau misalkan di dalam sidang gitu ya, misalkan WP menggunakan agregasi atau eh, web DJP-nya itu menggunakan transaksi per transaksi, ternyata hakim itu eh, cenderung mempertimbangkan transaksi per transaksi. Ya berarti isu sengketa ini aja yang jadi dipertimbangkan gitu. Jadi isu-isu kayak gini mungkin nggak akan dibahas lebih detail di selama sidang karena yang bikin beda sebenarnya di awal sini nih gitu. Terus sengketa yang selanjutnya ya mungkin dari agregasi sama transaksi per transaksi mungkin nggak ada sengketa ya di sini. Tapi bisa jadi nanti untuk pihak yang diuji bakalan beda nih gitu. Nah, kalau misalkan pihak yang diuji bakalan beda, biasanya itu terjadi kalau misalkan transaksinya itu antara manufaktur sama distributor. Karena memang di sini ada perbedaan fungsi yang cukup signifikan antara manufaktur sama distributor. Kalau berdasarkan ketentuan domestik kita sama OECD juga, untuk pemilihan pihak yang diuji itu adalah pihak yang memiliki fungsi aset dan resiko yang lebih sederhana sama ketersediaan datanya mana nih yang lebih akurat atau yang lebih handal untuk digunakan. Nah, berarti nanti isunya dari manufaktur sama distributor ini mana nih kira-kira perusahaan yang melakukan fungsi atau VAR yang lebih sederhana. Biasanya kalau di prakteknya, kalau misalkan ada transaksi penjualan misalnya dari perusahaan manufaktur ke distributor, untuk di WP udah diuji di manufaktur nih menggunakan metode 10mm gitu. Tapi menurut DJP karena distributor ini adalah less kompleks atau fungsinya itu lebih sederhana dibandingkan manufaktur, biasanya tested partinya akan dipindahin ke sini gitu. Nanti yang diuji di perusahaan distributornya gitu. Tapi ini ada kemungkinan masih bisa wajib pajak masih bisa ini ya apa mempertahankan bahwa manufaktur itu adalah pihak yang diuji asalkan memang di distributor ini perlu dibuktikan nih gitu bahwa di perusahaan distributor ini mungkin transaksinya itu bisa macam-macam nih nggak hanya produk tertentu yang dijual oleh perusahaan manufakturnya bisa jadi memang dia itu distributor produk-produk lainnya yang selain diproduksi di perusahaan manufaktur ini gitu atau juga di distributor ini dilihat lagi VAR-nya apakah memang dia benar-benar distributor aja nih gitu bisa jadi untuk yang distributornya bisa jadi dia adalah pihak yang melakukan aktivitas R&D atau yang memberi pengembangan gitu ya sehingga fungsinya itu sebenarnya lebih less kompleks di sini ternyata di manufakturnya bukan di distributornya. Oke, nah, kalau misalkan dari sini memang sudah ada tidak ada sengketa nih, tidak ada sengketa, bisa jadi nanti ada sengketa juga terkait dengan di perbedaan metode TIPI-nya ya. Ya, walaupun memang misalkan transaksinya udah pakai agregasi nih, sama-sama agregasi, terus pihak yang diujinya misalkan wajib pajaknya gitu, udah sama-sama sepakat lah, nggak ada sengketa di situ. Nah, bisa jadi nanti sengketanya itu ada di perbedaan metode transfer pricing-nya gitu, sebagaimana yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Ya mungkin ini nggak perlu saya jelaskan lebih detail karena memang sudah dijelasin di pertemuan sebelumnya. Eh, ini juga yang terkait dengan CAP atau CUT nanti bisa teman-teman baca sendiri untuk refresh ya di pertemuan selanjutnya di pertemuan sebelumnya. Dan kalau untuk yang resale price sama cost plus, ini isunya lebih ke ini aja sih, perbedaan data pembandingnya, apakah mau pakai data pembanding internal atau data eksternal gitu. Biasanya eksternal itu biasanya pakai agregasi, jadi eh, misalnya kalau untuk resale price, dia perusahaan distributor, berarti gross profit marginnya nanti akan dibandingkan nih sama gross profit margin dari perusahaan pembanding, biasanya eksternal. Nah, kalau misalkan internal berarti nanti dipisah dulu nih segmentasi. Kalau untuk transaksi afiliasi dia berapa gross profitnya, untuk transaksi independen dia berapa nih gross profitnya, gross profit margin ya.
Berarti nanti akan dibandingkan gitu. Nah, biasanya nanti ada perbedaan pendekatan nih, apakah menggunakan pendekatan yang pertama yang menggunakan gross profit margin dari perusahaan pembanding atau menggunakan gross profit dari transaksi independen tapi sifatnya internal. Nah, kalau misalkan memang kondisinya tidak terdapat data internal, berarti kan nanti isunya ke eksternal ya. Nah, kalau misalkan nanti tanda pembandingnya memang yang tersedia itu eksternal, eksternal itu berarti dalam arti gross profit margin perusahaan pembanding ya. Itu nanti isunya lebih ke perbedaan metode ya. Nanti resale price akan versus sama TNMM gitu. Biasanya sengketanya akan di situ. Sama cost price sama resale price sengketanya nggak jauh beda, mirip-mirip. Nah, ini yang akan dijelaskan lebih detail ya untuk yang penerapan metode TP ya. Kemarin kan di skip ya karena memang untuk NMM ini adalah sengketa TP yang paling banyak. Jadi hampir keseluruhan koreksi TP itu berkutat sama bagaimana TNMM itu diterapkan gitu untuk menganalisis kewajaran dari suatu transaksi afiliasi. Ini ada beberapa isu sengketa ya yang biasanya terjadi ya dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, ini saya coba detailkan satu-satu ya terkait dengan isu perbedaan atau sengketa TP, bagaimana perbedaan penerapan di metode TNMM. Yang pertama itu terkait sama bagaimana menerapkan ex ante-nya. Berarti di sini bagaimana kapan nih tanggal penarikan data di database-nya. Ini seringkali jadi isu nih gitu. Nah, kalau misalkan yang ideal itu kan berarti sebelum transaksi itu dilakukan, berarti kan sebenarnya udah harus datanya ditarik kan gitu. Tapi terkadang DJP itu yang pertama kan dia akan menggugurkan formalitas Tipidoknya, dibilang mungkin nggak tersedia dalam 4 bulan atau nggak ex ante gitu ya. Biasanya nanti dia akan analisis sendiri dengan tanggal penarikan pada saat audit gitu. Nah, itu nanti akan bisa jadi beda tuh karena kalau tanggal database-nya beda, tanggal penarikannya datanya itu beda, bisa jadi nanti perusahaan pembanding yang dipilih itu bakalan beda gitu. Itu yang pertama terkait dengan penerapan ex ante. Terus yang kedua, ini yang paling sering nih, pemilihan perusahaan pembanding. Kalau misalkan TNMM udah pasti kemungkinan besar hampir 90% ya kalau saya bilang ya, itu pasti isunya di perusahaan bagaimana memilih perusahaan pembanding gitu. Dimulai dari bagaimana kita mengset ya kriteria pencarian di database atau kriteria pencarian secara manual ya, baik itu kuantitatif maupun kualitatif gitu. Misalkan kalau di database nih, kita biasanya isu-isu atau sengketa yang terjadi nanti terkait dengan perbedaan laporan keuangan, jenis laporan keuangan yang digunakan ya. Itu bisa jadi perbedaan nih, laporan keuangan yang mau dipakai, mau konsol atau standalone sih gitu. Atau laporan keuangan yang dipakai dua-duanya nih gitu. Itu bisa jadi perbedaan pendapat ya antara WP sama DJP. Terus sama pemilihan region atau wilayah pencarian ya. Bisa jadi ada perbedaan juga antara WP sama DJP. Kalau misalkan regionnya udah beda, pasti kan nanti perusahaan pembandingnya akan beda juga. Terus terkait dengan pemilihan kode industri dan lain sebagainya. Selama memang kriteria-kriteria ini dicari melalui database ya. Terus yang kedua adalah biasanya kan kalau misalkan kita udah narik data pembanding melalui database, itu kan akan dicek lagi nih kesebandingannya, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, nanti DJP akan melihat nih kuantitatif sama kualitatif kita itu sudah sesuai belum. Nah, biasanya nanti akan timbul perbedaan pendapat terkait dengan kuantitatif sama kualitatifnya. Kalau yang kuantitatif itu biasanya terkait dengan penggunaan rasio keuangan, terus berapa lama atau berapa tahun rugi yang dialami oleh calon perusahaan pembanding, itu bisa jadi kayak gitu. Kalau yang terkait dengan rasio-rasio, biasanya misalnya kayak R&D to sales ratio atau R&D to operating revenue ratio ya, itu bisa beda-beda nih. Menurut WP misalkan 1% nih, tapi menurut DJP bisa jadi 3% gitu. Atau DJP nggak menggunakan R&D to operating revenue ratio gitu. Itu bisa jadi ada perbedaan pendapatnya seperti itu.
Nah, kalau eh, yang susah sih memang kalau misalkan ada perbedaan pendapat ya antara DJP sama WP itu terkait sama fungsi dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembanding. Ini bisa beda banget nih antara DJP sama WP. Sehingga kalau misalkan untuk Tipidok yang sudah kita susun, kalau bisa memang perusahaan pembanding yang sudah kita pilih itu informasinya itu kita keep secara lengkap ya, baik itu dari website atau dari TV Katalisnya itu sendiri, atau di beberapa sumber lainnya gitu. Sehingga memang untuk pemilihan perusahaan pembanding itu memang firm atau kuat ketika di ranah keberatan atau ranah banding gitu. Terus isu selanjutnya adalah penggunaan pembanding rugi. Biasanya sengketanya adalah DJP nggak mau nih pakai pembanding-pembanding yang mengalami kerugian gitu. Biasanya kalau tadi ya awalannya itu dari karakteristik usaha ya. Misalkan dari awal DJP itu udah mengkarakteristik dari perusahaan itu adalah kontrak manufacturing gitu. Nah, biasanya anggapan DJP adalah yang namanya perusahaan kontrak manufacturing itu seharusnya nggak boleh rugi tuh gitu karena kan dia nggak menanggung resiko yang signifikan misalkan kayak resiko pasar atau resiko persediaan. Sehingga remunerasinya harusnya stabil gitu untung atau mengalami profit terus lah gitu sehingga untuk yang pembanding yang rugi-rugi biasanya itu akan ditolak sama pemeriksaan dan itu akan menimbulkan sengketa ya antara WP sama DJP. Terus isu selanjutnya terkait dengan pemilihan profit level indicator-nya itu nanti juga bisa beda gitu. Jadi ada yang income based, ada yang uh, balance sheet base ya untuk perhitungan profit level indicator-nya. Jadi kalau misalkan sama-sama profit base, misalkan antara ROS sama NCP gitu. Nah itu sebenarnya hasilnya nggak akan signifikan mempengaruhi hasil dari kewajarannya. Tapi kalau misalkan yang satu pakai income base, yang satu lagi pakai uh, balance sheet base gitu ya. Jadi yang satu misalkan pakai ROS. Terus yang satu pakainya return on asset. Aset itu kan datanya dari balance sheet ya, dari neraca. Nah, itu bisa jadi nanti hasilnya bakalan beda signifikan tuh analisis kewajarannya. Biasanya nanti isunya di situ. Nah, terus yang paling common juga terkait dengan tahun analisis, ini juga paling common sih perbedaannya analisis antara WP sama DJP ya. Jadi analisisnya mau pakai single year nih atau enggak mau pakai multiple years gitu. Ataupun kalau misalkan sudah sama-sama sepakat pakai multiple years, nanti bisa jadi sengketanya di jumlah tahun yang digunakan gitu. Bisa jadi DJP-nya itu 2 tahun, WP-nya itu 3 tahun, atau enggak WP-nya itu 5 tahun, DJP-nya itu 3 tahun, itu bisa jadi sengketanya akan seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana menghitung profit level indicator-nya ya, atau PLI-nya gitu. Nah, biasanya nanti isu-isunya di akun-akun yang sifatnya di bawah operating profit itu masuk hitungan atau enggak sih ketika menghitung PLI gitu. Misalkan kayak penjualan scrap ya. Penjualan scrap tadi itu biasanya kan kalau kita lihat dari susunan laporan keuangan kan ada penjualan, terus ada HPP, terus nanti penjualan dikurangin HPP akan ketemu gross profit-nya. Di bawah gross profit-nya nanti akan dikurangi sama beban operasional. Beban operasional itu kan macam-macam, ada beban penjualan sama beban administrasi. Nanti dari gross profit tadi dikurangin sama beban operasionalnya, nanti akan ketemu laba operasional kan. Nah, biasanya kalau di dalam laporan keuangan, di bawah laba operasional itu kan masih ada semacam akun-akun lainnya ya, misalkan kayak pendapatan lainnya atau beban lainnya yang nggak masuk perhitungan di laba operasional. Biasanya kalau untuk defaultnya memang perhitungannya itu dari laba operasional ya, dibandingkan dengan sales atau kan dibandingkan dengan total biaya. Tapi bisa jadi yang di bawah laba operasional, akun-akunnya itu bisa masuk ke perhitungan PLI nih. Selama memang dia masih terkait dengan operasionalnya si wajib pajak gitu. Biasanya isu sengketanya seperti itu sih. Jadi untuk akun-akun yang di bawah laba operasional ini dimasukin atau enggak sih gitu. Itu bisa jadi sengketa di situ. Terus yang kedua, kalau misalkan memang ada
akun-akun yang sifatnya extraordinary gitu ya. Misalkan di tahun 2024, misalkan perusahaan PTA terjadi kebakaran. Nah, berarti kan di situ ada semacam karena ada kebakaran itu berarti ada semacam kayak biaya-biaya yang terjadi nih extraordinary gitu. Nah, itu dimasukkan dalam perhitungan atau enggak sih gitu. Nah, biasanya kalau berdasarkan OECD sih, kalau untuk yang sifatnya non-routine atau extraordinary harusnya sih nggak masuk nih di dalam perhitungan PLI. Sehingga kalau misalkan ada kondisi-kondisi tadi, harus ada pembuktian dari WP-nya sendiri ya, supporting dokumennya atau data-data pendukungnya itu mesti dikumpulin untuk mendukung bahwa biaya extraordinary ini seharusnya nggak dimasukin nih di dalam PLI atau menunjukkan biaya tersebut memang extraordinary, hanya terjadi di tahun yang bersangkutan. Untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun-tahun berikutnya, biaya tersebut nggak terjadi. Terus isu sengketa selanjutnya biasanya terkait dengan laba atau rugi selisih kurs. Ini hampir sama ya dengan operasional sama non-operasional. Karena laba atau rugi selisih kurs itu emang posisinya itu di bawah laba operasional. Jadi uh, ada yang dimasukin di dalam perhitungan PLI, ada juga sengketanya nanti nggak dimasukin nih di dalam perhitungan PLI gitu. Jadi bisa jadi kalau misalkan kondisinya laba selisih kurs, rugi selisih kurs gitu, nanti dari DJP dimasukin nih dalam perhitungan PLI gitu. Tapi dari WP-nya untuk rugi selisih kurs ini seharusnya nggak masuk nih di dalam PLI gitu. Nah, ini masih terkait dengan isu di operasional sama non-operasional. Biasanya kalau untuk laba atau rugi selisih kurs ini, guidance-nya itu lebih detail ada di OECD gitu. Jadi kalau misalkan dia masih terkait sama operasional, biasanya dimasukin nih di dalam perhitungan PLI. Tapi kalau misalkan dia tidak terkait dengan operasional, biasanya nggak dimasukin di dalam perhitungan PLI. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan segmentasi. Jadi isunya untuk analisisnya itu apakah dilakukan secara segmentasi atau secara company wide aja sih gitu. Nah, kalaupun nanti ada perbedaan pendapat, jadi analisis dari misalkan dari WP dia pakainya segmentasi, tapi dari JP dia pakainya company wide. Nanti ada perbedaan pendapat nih terkait mana nih sih pendekatan yang lebih tepat, apakah memang menggunakan segmentasi atau menggunakan company wide. Ataupun dari DJP sama WP mungkin sama-sama menggunakan segmentasi ya untuk analisis di tester partinya. Nanti bisa jadi isu sengketanya itu bagaimana metode alokasi biaya dalam melakukan segmentasi laporan keuangan. Terus yang terakhir terkait dengan penyelesaian kesebandingan atau special factor adjustment ya. Jadi kalau biasanya kan yang namanya TNMM itu ketika menghitung PLI itu sebenarnya untuk PLI ini kan sebenarnya indikatornya itu dia itu kan dipengaruhi dari beberapa faktor ya, nggak hanya dari transaksi afiliasi aja. Jadi dia bisa jadi ada kondisi-kondisi eksternal yang sebenarnya mempengaruhi dari yang mempengaruhi ke profit level indikatornya atau ke laba operasionalnya gitu. Nah, ini biasanya kalau ada suatu kejadian khusus yang memang terjadi pada tahun yang terkait, biasanya WP itu akan melakukan adjustment ya, atau penyesuaian di laporan keuangan, seolah-olah laporan keuangannya itu di hasilnya itu merupakan kondisi normal dari wajib pajak itu sendiri. Jadi kalau misalkan kondisi ini tidak terjadi, laporan keuangan atau PLI wajib pajak itu jadi berapa sih gitu. Nah biasanya nanti ada perbedaan pendapat nih dari DJP. Biasanya dia nggak mau nih kalau misalkan ada dia nggak menerima penyelesaian kesebandingan. Mungkin data-data atau bukti-bukti pendukungnya kurang kurang lengkap atau kurang handal atau DJP masih belum meyakini gitu. Atau mungkin dari alasannya dari DJP untuk perusahaan pembanding harusnya juga dilihat juga dong kesebandingannya gitu. Nggak hanya dari WP-nya aja. Biasanya argumen-argumen yang dibangun sama DJP akan seperti itu ketika DJP itu tidak menerima penyelesaian kesebandingan yang dilakukan oleh wajib pajak ya. Oke, lanjut. Ini yang terakhir, isu yang terkait dengan tahapan pendahuluan ya.
untuk pertemuan kali ini saya akan lebih detail lagi terkait dengan eksistensi. Kalau untuk yang benefit test sebenarnya kan kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi kalau untuk tahapan pendahuluan kita batasin ya transaksinya. Sebenarnya transaksinya kan untuk yang tahapan pendahuluan itu ada banyak ya. Ada pengalihan harta juga, ada restrukturisasi usaha juga, ada kontribusi biaya. Tapi untuk pertemuan ini hanya dibatasi sampai dengan pinjaman. Karena melihat kompleksitasnya ya. Karena untuk yang transaksi kayak misalnya pengalihan harta, restrukturisasi harta, sama kontribusi biaya itu biasanya isunya kompleks banget gitu. Jadi ini yang simple dibandingkan dengan isu yang ini ya. Nah, untuk yang eksistensi, yang jasa intragroup, biasanya nanti kan dalam pemeriksaan DJP itu akan meminta ya bukti-bukti bahwa jasa intragroup itu memang benar-benar dilakukan oleh pemberi jasanya gitu. Biasanya kalau yang paling susah itu kalau misalkan DJP itu udah minta detail banget nih, misalnya kayak detail aktivitas yang dilakukan oleh penyedia jasanya, terus detail perhitungan jasanya itu kayak gimana, kualifikasi dari pemberi jasanya itu seperti apa gitu. Nah, biasanya kalau udah detail banget kayak gitu DJP memang WP itu agak sulit untuk menunjukkan eksistensi dari transaksi jasa intragroup. Nah, terus yang kedua adalah terkait dengan transaksi penggunaan IP atau biaya royalti ya. Nah, biasanya di sini akan dilihat terkait dengan eksistensi dari IP-nya itu sendiri. IP-nya memang benar-benar ada atau enggak sih gitu. Nah, biasanya yang paling sulit itu adalah IP yang sifatnya know-how ya. Kalau know-how itu berarti kan sebenarnya dia itu IP yang tidak didaftarkan ya, karena memang untuk menjaga kerahasiaan dari informasi yang ada di know-how ini. Beda sama paten. Kalau paten itu kan bisa didaftarkan. Jadi kalau untuk eksistensi bisa diberikan bukti pendaftarannya gitu. Tapi kalau yang namanya know-how itu memang agak PR juga sih membuktikan eksistensinya ya, karena ini nggak didaftarkan. Terus berarti bagaimana nih cara WP untuk membuktikan eksistensinya? Biasanya yang dikasih adalah manual dalam proses produksinya itu seperti apa, desain-desain spek yang uniknya itu bagaimana. Biasanya data-data seperti itu yang disediakan kepada DJP ya ketika pemeriksaan. Terus yang paling PR juga adalah ketika adanya pembuktian IP ya di laporan keuangan pemilik lisensi ya, terutama untuk yang know-how. Karena untuk di laporan keuangan pemilik lisensi ini yang namanya know-how itu sering nggak kelihatan tuh di laporan keuangan pemilik lisensinya gitu. Sama pembuktian terkait dengan biaya DMP ya. Jadi pemeriksa itu juga meminta nih biaya-biaya DMP yang dikeluarkan oleh pemilik lisensinya yang membuktikan bahwa memang IP tersebut dikembangin nih sama pemilik lisensinya karena berdasarkan aturan yang terbaru untuk yang pemilik IP itu lebih ke siapa nih yang melakukan fungsi DMP-nya gitu. Nah, biasanya ini juga agak PR nih gitu karena memang kita harus minta ya ke lawan transaksi kita di luar negeri gitu ya untuk biaya-biaya DMP ini bisa disediakan gitu datanya. Nah, kalau untuk yang pinjaman biasanya nanti dilihat pembuktian adanya aliran dana nggak sih dari pemberi pinjaman sama penerima pinjaman? Atau ada pelaporan utang swasta luar negeri nggak di SPT tahunan gitu? Karena bisa jadi ada case di mana wajib pajak ternyata lupa nih buat laporan utang swasta luar negeri, padahal dia ada pinjaman sama afiliasinya nih di luar negeri. Nah itu langsung dikoreksi tuh biaya bunganya sama DJP. Oke, kayaknya sampai sini sih untuk penjelasan terkait dengan sengketa TV. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau bingung? Emang bingung karena emang sengketa TV-nya emang banyak banget ini. Jadi nyambung sama EPA sama MAP juga ya. Jadi karena saking banyaknya sengketa TV dan pendekatannya itu beda-beda dan yang pertama koreksi TV itu menimbulkan efek double taxation gitu ya, efek double taxation.
di mana efek double taxation ini gak bagus juga ya kalau misalkan di dalam perpajakan, karena bisa timbul semacam kayak perlambatan arus investasi lah kalau sifatnya cross border. Kalau di dalam negeri ya berarti kan agak menghambat juga ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi kalau misalkan koreksi TV ini muncul, kemungkinan besar kan timbul double taxation. Nah, itu kalau untuk transaksi domestik itu bisa pakai corresponding adjustment, ya walaupun memang kita masih memahami ya peraturan corresponding adjustment di Indonesia masih belum sempurna untuk mengeliminasi double taxation. Dan tadi ada alternatifnya kalau double taxation tadi melalui MAP gitu. Jadi efek dari double taxation itu akan hilang. Nah, kalau misalkan ini kan sengketanya bisa sengketa TV ini kan bisa muncul berulang-ulang nih gitu. Nah, kalau misalkan muncul berulang-ulang ini dan WP pengen kepastian pajak, biasanya nanti untuk transaksi-transaksi yang sering jadi sengketa dari WP-nya sendiri akan menempuh jalur APA ya, baik itu maupun unilateral ataupun bilateral sih. Gitu. Oke, teman-teman dari saya sekian penjelasannya. Mungkin saya, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin saya balikin lagi ke Mas Hanif ya. Ya, terima kasih Mbak Sutia untuk penjelasan terkait sengketa transfer pricing ya. Teman-teman, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita tutup ya untuk kuliah pada kuliah sesi terakhir. Pada pertemuan kali ini saya mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang eh, penyampaiannya selama kuliah pengantar harga transfer ini, penetapan harga transfer ini. Jangan lupa belajar untuk UAS-nya ya, ujian akhir semester sama tugasnya ntar hari Rabu. Saya tunggu supaya koreksinya nggak berbarengan sama UAS ya, supaya koreksinya bisa saya selesaikan, kami selesaikan dulu untuk tugasnya. Untuk yang paper yang sebelum UTS, kalau kelas A sebagian sudah saya scoring ya, sudah saya nilai. Ya, ya oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mbak Sutia. Terima kasih Alex ya, ketua kelasnya. Ya, makasih.